dalam kelas itu ada beberapa bagian, ya. Ada kursi, ada meja, dan ada papan tulis. Dalam ruangan itu ada beberapa jumlah peserta didik seperti Anda, ya. Dan di situ dalam ruangan itu walaupun berbagai apa yang terjadi, dindingnya sangat-sangat prihatin, dan begitu juga atapnya, ada tadi dikatakan bocor, itu menurut pengamatannya. Dan itulah bagian daripada observasi. Ya, Bapak harapkan di situasi hujan seperti ini, walaupun keadaan dingin, basah, ya, tetap belajar. Inilah cerita sekolah kami yang terletak di Desa Marau, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, SMA Negeri 2 Ulunoyo. Kemudian di situ harga penawaran wajib di dalam dicantumkan. Mana tahu juga PT tersebut tidak menerima. Jadi mereka sudah tahu berapa harga yang akan ditawarkan. Kalau misalnya di surat pribadi dikasih itu. Pertama sekali sekolah ini dulu berdiri tahun 2014. Di mana pada saat itu anak-anak yang tamat dari SMP 2 Ulunoyo dan SMP 3 Lelematua merasa sangat kejauhan kalau mereka sekolah di SMA Negeri 1 Ulunoyo atau di SMA Negeri 1 Lelematua. Karena medan di sini dengan di sekolah lain sangat-sangat rumit, sangat-sangat susah. Karena di sini curah hujannya sangat tinggi. Atas dasar itu orang tua berembuk untuk membangun sebuah sekolah di Desa Marau ini, ya, SMA 2, ya, karena SMA 1 sudah ada di kecamatan di Orahili dan SMK Negeri 1 juga sudah ada di Hilimaira.
Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena pertama jalan belum terbuka, belum diaspal. Sehingga kendaraan sangat-sangat susah masuk ke lokasi sekolah ini. Dan di situ kami agak kesulitan kalau hujan. Di sini sangat susah jalannya, sangat licin, becek. Tetapi demi anak-anak bangsa, kami melaksanakan tugas itu dengan sukarela dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, coba perhatikan surat yang ada dalam buku kamu halaman 162. Ya, kamu perhatikan. Dia sudah memakai logo itu atau belum? Sudah? Sudah memakai kop? Puji Tuhan sampai saat ini, inilah keadaan sekolah kita ini. Walaupun masih tidak layak disebut sebagai gedung sekolah. Karena kalau kita lihat bangunannya lebih layak tempat ternak daripada disebut ini sebagai bangunan sekolah. Tetapi melihat anak-anak di sini semangatnya untuk sekolah sangat luar biasa, maka kami bertahan ya walaupun dengan keadaan seperti ini. Karena kami anak-anak sekolah di sini lumayan agak banyak. Kami ada 8 rombel, 8 ruang belajar, 3 ruang untuk kelas 10, kalau dulu kelas 10 itu kelas 1, 2 ruang untuk kelas 11, dan 3 ruang untuk kelas 12. Jadi ada 8 rombel, di mana siswanya sekitar 260 orang. Jadi kami sangat kasihan dengan anak-anak ini, semangat untuk belajar ada, tetapi fasilitas sangat-sangat tidak memadai. Dan harapan saya sebagai kepala sekolah, kalau bisa marilah kita kejar ketertinggalan itu, jangan kita menjadi tertinggal hanya karena keterbatasan seperti ini. Jadi kami punya cerita mengenai guru-guru di sini. Di sini gurunya berjumlah 16 orang. Dan yang 16 orang itu semuanya adalah GTT, tidak ada pegawai negeri. Hanya saya sendiri yang pegawai negeri selaku kepala sekolah. Dan GTT ini 14 orang yang GTT provinsi yang dibayarkan haknya dari provinsi, dan 2 orang yang GTT sekolah yang honornya masih dari dana BOS. Jadi GTT sebelum GTT provinsi ini, mereka dulu mengajar di sekolah lain. Dimana kalau menunggu-nunggu dana BOS dulu yang sekali 3 bulan, kasihan guru-guru ini. Maka saya berikan keleluasan kepada mereka kalau memang mau mengajar di sekolah yang lain, contohnya di SMP 2 Ulunoyo, atau di SMK, atau di SMA Negeri 1 Lelematua, saya memberikan keleluasan kepada mereka. Maka dari itu, di sini kami membuat sekolah masuk siang, jam 12.30. Biar yang masuk pagi, mengajar di tempat lain tidak terganggu mengajar di sini. Jadi guru rata-rata mengajar di sekolah yang lain, di sekolah pagi. Maka disinilah mereka mengajar juga di sore hari. Sekarang kita akan mencatat arti daripada slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat yang menarik. Pada materi kita, kalau ada yang ditanyakan tentang arti daripada slogan ini, dipersilakan. Pak Arman Sudindoro ini memang dia anak daerah di sini, ya. Dulu dia SMP di SMP Negeri 2 Ulunoyo dan SMA di Gunung Sitoli. Setelah itu melanjutkan kuliah mengambil jurusan Bahasa Indonesia di IKIP Gunung Sitoli. Dan mungkin karena dia merasa prihatin ya
dengan keadaan siswa di sini. Karena biasanya sebelum terbuka sekolah di sini, anak-anak di sini sekolah di luar. Dan banyak juga yang tidak sekolah. Dan sebelum itu anak kami nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Ya mungkin atas dasar itu, ya Pak Arman mau mengabdi di sini karena merasa kasihan dengan anak-anak di sini putus sekolah. Tamat SMP tidak mau lagi melanjut karena tidak keterbatasan dana dari orang tua. Jadi Pak Ar, ini saya lihat atapnya ini sudah mulai rusak lagi. Ya, Bu. Jadi kalau bisa kita beli ya dari warga yang menjual. Kira-kira berapa ratus lembar lagi ini yang rusak ini di atas kita perlu? Sekitar 400 lagi, Bu. 400 lembar lagi. Yang parah-parahnya dulu ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kita harapkan kita beli nanti secepatnya dikerjakan ya Pak ya. Iya, Bu. Karena saya lihat ini sudah mulai musim hujan. Iya, Bu. Jadi kita harapkan secepatnya diperbaiki. Iya, Bu. Dan kita harapkan siapa nanti yang kerja Pak? Ya, kerjasama dengan siswa yang ada dalam kelas, begitu juga Bapak Ibu guru. Oh Bapak Ibu Iya, guru Bapak ya Ibu Pak ya? guru. Oke, berarti kita tidak pakai tukang ya Pak ya? Tidak pakai langsung tenaga Bapak Ibu guru saja, dan dengan siswa juga bisa ikut dalamnya. Oke, begitu juga saya lihat itu tadi di belakang itu sudah mulai koyak papannya itu Pak, udah mulai lepas. Iya, Bu. Jadi kalau bisa dibagusin juga. Iya, Bu. Dan minta kita beli nanti papan dari warga. Iya, Bu. Ya Pak ya. Kalau di mata saya sebagai pimpinan di sini, kalau saya lihat dia memang seorang guru yang bertanggung jawab. Ya, selain dia mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia, dia juga sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Dan dia sangat semangat ya, sangat semangat bagaimana membagusin atap-atap ini. Sangat itu dia pekerjaannya. Ya kalau dia tidak mengajar di kelas, maka itulah pekerjaannya. Itu masih ada daun rumbianya di belakang itu. Dialah yang sangat semangat bagaimana supaya siswa ini tidak terganggu belajarnya. Dan dia sangat-sangat menghargai disiplin waktu. Dia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena guru-guru itu mengajar masuk ke sini karena panggilan hati, bukan karena hanya faktor ekonomi saja. Tapi memang mereka benar-benar mau ya merubah anak-anak ini biar bisa menjadi generasi yang membangun nanti di daerah ini. Ada pepatah mengatakan, siapa yang tahu? Berdiri. Pepatah mengatakan sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Oke. Tahan derita demi mencapai cita-cita. Oke, tepuk tangan buat kawan kita. Keadaan di sini lagi karena di puncak gunung, kalau sudah hujan maka udaranya sangat-sangat dingin. Ya, sangat-sangat dingin. Sehingga anak-anak di sini cepat sekali masuk angin. Ya, seperti tadi ada anak-anak yang sakit, yang pulang karena sakit, karena masuk angin. Dan juga daerah di sini agak rawan longsor. Ya, tetapi tidak ada lagi tempat yang lain, Pak, selain di sini. Jadi inilah resikonya kalau sudah hujan, Pak. Di sini udah anak-anak udah susah belajar karena sebagian atapnya sudah bocor. Dan ini ruangan bawah juga akan banjir kalau deras sedikit lagi dari sini hujannya. Maka nanti siswanya itu akan merapat aja, tidak bisa lagi berjalan proses belajar mengajar kalau lagi hujan seperti ini. Ya, karena sebagian itu atapnya sudah pada bocor, ya, sudah terbang di bawah angin. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak memaksakan siswa kalau sedang cuaca seperti ini. Baik, anak-anak kami yang dekat ini karena situasinya hujan, bisa pindah di tempat yang tidak bocor, ya. Kasihan anak kami ini, silakan berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, cari tempatnya. Ini tempatnya bisa duduk di sini.
Jadi ini kisah tentang siswa-siswi kami di sini. Siswa-siswi kami di sini berasal dari desa yang berbeda-beda, bahkan berasal dari satu kabupaten yang berbeda. Ada dari Kabupaten Nias, di mana itu adalah Kecamatan Ulugawo yang sangat jauh dari sini. Dan siswa yang berasal dari Ulugawo itu ada sekitar 20 orang, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tapi mereka tetap datang ke sekolah kalau tidak musim hujan. Ya karena di tengah perjalanan mereka itu ada sungai yang besar yang harus mereka lewati, di mana sungai itu banjir kalau musim hujan. Oke, selamat sore. Jadi di sini kondisi kegiatan belajar mengajar kalau sudah mengarah ke praktek, umpamanya praktek TIK, teknologi informatika komputer, kami di sini sangat-sangat tertinggal. Di mana sebenarnya di sini ada di kurikulum 2013 ada mata pelajaran pengenalan TIK. Anak-anak kami udah pernah memegang komputer? Siapa yang sudah? Oke, baru 2 orang, 3 orang. Dan siswa di sini tidak memiliki, bahkan tidak pernah melihat yang namanya komputer. Ya, karena di sini sangat-sangat tertinggal. Kalau kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar masalah TIK, maka guru itu membawa laptopnya dari rumah dan mengenalkan kepada siswa, inilah alat-alat elektronik itu, inilah yang namanya komputer itu. Ya, jadi inilah cara menghidupkannya di sini. Jadi hanya gambaran seperti itu siswa itu mengetahui, oh itu rupanya yang namanya TIK itu. Ini komputer, namanya ini laptop. Sekarang kita mengenal bagaimana itu menghidupkan komputer. Walaupun ada yang sudah mengetahui, hanya 3 orang yang sudah tahu bagaimana mengoperasikan komputer, tapi ada banyak yang belum pernah menyentuh komputer. Mari kita mencoba menghidupkannya. Oke, klik kanan, coba. Oke, laki-laki, coba. Geser, arahkan ke bawah. Gesek mouse-nya. Di bawah, refresh. Seperti itu. Bisa? Oke, silakan duduk. Coba dulu lihat sini. Arahkan ke bawah. Klik kiri. Dua jari. Coba. Lihat Bapak, lihat. Ini harus 2 jari kita. Yang ini ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Kalau hanya ini, hanya satu Bapak kasihkan, hanya satu komputer. Nah, Bapak beritahu sama kamu kan susah kan? Nah, bagusnya satu-satu. Jadi anak-anak itu membawa bekal dari rumah, ya, membawa pakaian ganti dari rumah. Nanti mereka berhenti di lingkungan sekitar sekolah, mereka makan di situ, dan mereka baru ke sekolah. Ayo marilah kita makan. Oke, bagi-bagi ya. Oke. Ambil satu. Alif ini. Harum kali kuenya. Enak sekali ini. Punya kedua balik. Nggak balik. Ada balik di sana. Bagi yang satunya ya. Jadi kalau kami pulang sekolah jam 6 sore, terkadang anak-anak itu sampai di rumah jam 10 malam. Ya, tetapi demi mengejar pendidikan, mereka melaksanakan semua itu dan melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Motewina,
Motewina angabuliomo lalo ina hajale olofo mele halu sabai ma le sahuri nasagi nete olo ina bimangagoi hadiah hare Jadi akses di sini kebetulan kendaraan masih belum masuk. Dari Ulu Gabo ke sini kendaraan masih belum masuk. Jadi otomatis anak-anak itu harus jalan kaki melewati jalan setapak. Ya, melewati jalan setapak, bukan jalan besar seperti di depan ini, tidak, jalan setapak. Ya, jalan orang yang ke ladang. Jadi setiap hari itulah yang mereka lalui. Ya, dengan jalan kaki membawa bekal tanpa merasa takut kalau sudah malam, tidak, karena memang sudah biasa mereka menjalani yang seperti itu. Kami berharap ya, anak-anak ini tidak usah pun setara ilmunya dengan orang kota, tetapi paling tidak akhlak mulianya itu masih tertanam, ya, sopan santunnya itu masih ada. Jadi tolak ukurnya sama kami tidak mesti anak-anak ini harus pintar berbahasa Inggris, harus pintar berkomputer, tidak. Tetapi bagaimana bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat.